Bayangkan ini, sebuah gerakan perlawanan yang selama ini dicap teroris oleh banyak negara barat, tiba-tiba menyebut nama Indonesia sebagai salah satu pemain paling penting dalam upaya perdamaian di Gaza. Bukan Amerika, bukan Perancis, bukan pula Uni Eropa, tapi Indonesia, negara kita. Dan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik, ini adalah pengakuan resmi terbuka di depan dunia. Kalau kamu penasaran kenapa Indonesia tiba-tiba jadi nama yang disebut di meja perundingan paling panas di dunia saat ini, tetap di sini, karena apa yang akan kamu dengar berikut ini akan mengubah cara kamu melihat posisi Indonesia di panggung dunia. Kalau kamu sedang dengerin ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku bilang, konten tentang politik luar negeri Indonesia nggak akan pernah ditonton sampai habis. Katanya orang Indonesia lebih suka konten hiburan. Tapi aku percaya kita lebih dari itu. Kita peduli. Kita ingin tahu. Tunjukkan ke dia bahwa kita, orang Indonesia, bangga dan mau tahu peran negara kita di dunia. Like, subscribe, dan tonton sampai selesai. Buktikan dia salah. Assalamualaikum. Sekarang mari kita bicara fakta. Pada awal Februari 2025, menjelang masuknya bulan Ramadan, nama Indonesia kembali muncul dalam konteks yang sangat serius di tingkat internasional. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peran signifikan dalam mendorong gencatan senjata dan proses perdamaian di Gaza. Ini bukan pernyataan kecil. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia, meski bukan anggota Dewan Keamanan PBB, meski tidak punya tentara yang dikirim ke sana, tetap berhasil membuat suaranya didengar. Tapi tunggu dulu. Sebelum kamu berpikir ini hanya urusan diplomat berjas di ruangan ber-AC, dengarkan ini dulu. Di balik pernyataan Hamas itu, ada konteks yang jauh lebih besar dan jauh lebih dalam. Dan ini langsung menyentuh kita sebagai bangsa muslim terbesar di dunia. Gaza, sejak Oktober 2023, telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling parah dalam sejarah modern. Lebih dari 46.000 warga Palestina dilaporkan tewas hingga awal 2025, menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza. Lebih dari 100.000 orang terluka, dan hampir seluruh infrastruktur Gaza, rumah sakit, sekolah, jalan, hancur atau rusak parah. Angka-angka ini bukan statistik dingin. Ini adalah manusia. Dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia tidak bisa diam. Dan memang Indonesia tidak diam. Sejak awal konflik meledak kembali pada Oktober 2023, Indonesia langsung bergerak di berbagai front. Di Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling vokal menyerukan gencatan senjata segera. Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Retno Marsudi, tampil tidak hanya sekali tapi berkali-kali di forum internasional membawa suara Palestina dengan lantang. Bahkan di tengah tekanan diplomatik dari negara-negara barat yang mendukung Israel, Indonesia tetap tidak bergeming. Itu bukan hal yang mudah. Itu butuh keberanian politik yang nyata. Tapi ini yang menarik. Ada hal yang banyak orang Indonesia sendiri tidak tahu. Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak ada kedutaan, tidak ada konsulat, tidak ada perjanjian bilateral. Ini adalah salah satu posisi paling tegas di antara negara-negara besar di dunia dalam hal keberpihakan terhadap Palestina.
Dan justru karena posisi itulah Indonesia dipercaya, Hamas percaya, rakyat Palestina percaya. Karena Indonesia tidak pernah bermain dua kaki. Sekarang bayangkan ini dalam konteks yang lebih kamu kenal. Kamu pernah punya teman yang selalu jujur, tidak pernah coba-coba menyenangkan semua orang, dan karena itu semua orang tahu di mana dia berdiri. Itulah Indonesia di mata dunia Muslim. Konsisten, tegas, dan justru karena konsistensi itulah kepercayaan itu. Tapi disinilah ceritanya menjadi lebih kompleks dan lebih menarik. Peran Indonesia dalam upaya perdamaian Gaza bukan hanya soal pernyataan di podium PBB. Ada dimensi lain yang bekerja secara diam-diam tapi sangat efektif. Indonesia aktif dalam jalur diplomasi yang disebut second track diplomasi, yaitu diplomasi yang tidak selalu tampak di permukaan tapi sama pentingnya dengan negosiasi resmi. Ini melibatkan kontak-kontak antara tokoh masyarakat, ulama, dan organisasi masyarakat sipil. Kamu tahu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kan? Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. NU dengan lebih dari 90 juta anggota, dan Muhammadiyah dengan sekitar 60 juta. Kedua organisasi ini bukan sekadar organisasi keagamaan lokal. Mereka punya jaringan internasional yang luas, termasuk koneksi ke dunia Arab dan Timur Tengah. Dan dalam konteks Gaza, jaringan ini menjadi aset diplomasi yang tidak ternilai. Ketika jalur pemerintah resmi kadang terhambat oleh protokol dan kepentingan geopolitik, jalur masyarakat sipil ini bisa bergerak lebih fleksibel. Disinilah Indonesia punya keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Kita bukan hanya negara dengan pemerintahan yang berpihak pada Palestina. Kita adalah negara di mana masyarakatnya sendiri dari bawah ke atas secara masif mendukung Palestina. Ingat berapa banyak demo solidaritas Palestina di Indonesia sejak Oktober 2023. Di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di kota-kota kecil sekalipun. Itu bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah tekanan publik yang nyata, yang mendorong pemerintah untuk tidak mundur dari posisinya. Dan tekanan publik itu terasa sampai ke tingkat ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara yang paling agresif dalam kampanye boikot produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Dampaknya nyata. Beberapa merek internasional melaporkan penurunan penjualan signifikan di Indonesia. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kekuatan rakyat yang berbicara melalui dompet mereka. Dan itu juga bagian dari tekanan yang membuat posisi Indonesia diperhatikan secara serius oleh berbagai pihak. Tapi kembali ke inti cerita. Kenapa Hamas secara khusus menyebut Indonesia menjelang Ramadan? Konteks waktunya sangat penting. Ramadan bagi dunia Muslim bukan sekadar bulan puasa. Ini adalah bulan yang secara historis sering dijadikan momen untuk gencatan senjata, negosiasi ulang, dan inisiatif perdamaian. Dalam konteks Gaza, ada tekanan moral dan religius yang sangat kuat untuk mencapai setidaknya gencatan sementara selama Ramadan. Dan Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, memiliki otoritas moral yang unik untuk mendorong hal itu. Ketika Hamas menyebut Indonesia sebagai pemain kunci, mereka sedang mengirimkan pesan ke berbagai arah sekaligus. Kepada Indonesia, ini adalah pengakuan dan undangan untuk terus terlibat. Kepada negara-negara Arab yang mungkin lebih sibuk dengan kepentingan internal mereka, ini adalah sindiran halus bahwa ada negara non-Arab yang lebih serius soal Palestina.
Dan kepada komunitas internasional yang lebih luas, ini adalah sinyal bahwa solusi untuk Gaza tidak harus datang dari Washington atau Brussels saja. Indonesia merespons dengan serius. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjadi fasilitator, mediator, atau dalam kapasitas apapun yang dibutuhkan oleh proses perdamaian. Ini bukan omong kosong. Indonesia punya pengalaman panjang dalam mediasi konflik regional, termasuk peran aktif dalam proses perdamaian di Aceh dan berbagai forum ASEAN. Sekarang, ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu, dan ini yang paling jarang dibahas. Indonesia saat ini sedang berada di titik transformasi besar dalam kebijakan luar negerinya. Di bawah pemerintahan baru, ada dorongan kuat untuk menjadikan Indonesia lebih aktif dan lebih berpengaruh di tingkat global. Bukan hanya reaktif terhadap isu-isu internasional, tapi proaktif dalam membentuk narasi dan solusi. Gaza, dalam konteks ini, adalah ujian nyata. Apakah Indonesia bisa melampaui sekadar pernyataan dan benar-benar berkontribusi pada solusi? Dan tanda-tandanya ada. Keterlibatan aktif dalam forum-forum multilateral, inisiatif bantuan kemanusiaan yang terus mengalir ke Gaza melalui berbagai saluran, serta diplomasi yang tidak kenal lelah di berbagai forum internasional. Indonesia bahkan mendorong agar isu Palestina tetap menjadi prioritas dalam agenda ASEAN yang selama ini lebih fokus pada isu-isu ekonomi dan regional. Tapi, mari kita jujur juga, ada keterbatasan yang harus diakui. Indonesia bukan negara dengan kekuatan militer proyeksi global. Indonesia bukan negara dengan pengaruh ekonomi yang setara Amerika atau Tiongkok. Dan dalam geopolitik dunia saat ini, kekuatan ekonomi dan militer masih sangat menentukan siapa yang didengar di meja perundingan paling penting. Jadi peran Indonesia, seberapapun signifikannya, tetap memiliki batas-batas nyata. Tapi justru di situ letak menariknya. Indonesia membuktikan bahwa pengaruh bukan hanya soal ukuran ekonomi atau kekuatan militer. Konsistensi moral, kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun, dan dukungan rakyat yang masif juga adalah bentuk kekuatan. Soft power yang nyata. Dan dalam konteks Gaza yang sudah terlalu banyak diwarnai oleh kepentingan geopolitik besar, suara yang konsisten dan dipercaya seperti Indonesia justru memiliki nilai yang berbeda. Ramadan 2025 datang dan pergi. Gencatan senjata yang diharapkan terjadi meski prosesnya sangat panjang dan berliku. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa dalam proses panjang itu nama Indonesia terus disebut, terus relevan, terus didengar. Dan itu buat kita sebagai orang Indonesia adalah sesuatu yang patut kita pahami dengan lebih dalam. Bukan untuk sombong, tapi untuk menyadari bahwa ada tanggung jawab yang datang bersama pengakuan itu. Kalau dunia sudah menaruh kepercayaan pada Indonesia dalam isu sepenting ini, maka kita sebagai warga negara juga punya peran untuk memastikan pemerintah kita tidak mengecewakan kepercayaan itu. Jadi, 3 hal yang perlu kamu bawa pulang dari video ini. Pertama, pengakuan Hamas terhadap peran Indonesia bukan sekadar basa-basi. Ini adalah hasil dari puluhan tahun konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak pernah berkompromi soal Palestina. Kedua, kekuatan Indonesia di isu ini bukan dari militer atau ekonomi,
tapi dari moral dan kepercayaan. Dua hal yang justru langka di panggung geopolitik modern. Ketiga, kita sebagai rakyat Indonesia adalah bagian dari kekuatan itu. Setiap aksi solidaritas, setiap tekanan publik, setiap suara yang kita angkat, itu semua berkontribusi pada posisi Indonesia di mata dunia. Gaza mengajarkan kita bahwa dunia masih butuh suara-suara yang berani berdiri di atas prinsip. Dan Indonesia setidaknya untuk saat ini adalah salah satu suara itu. Jangan biarkan suara itu padam karena kita terlalu sibuk atau terlalu acuh. Tetap terlibat, tetap peduli. Karena itulah yang membuat Indonesia berbeda.